Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku. Selamat bertemu Selamat kembali, bertemu Bu Guru. kembali Bu Guru. Mana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Semuanya adalah berkat dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama dipimpin oleh Ketua kelas G. Ketua kelasnya silahkan Mas Ismail G. Silakan dipimpin doanya Mas Ismail. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik teman-teman, wabarakatuh. sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan pelajaran kita lancar dan dapat barokah dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ismail. Semoga dengan doa tadi pembelajaran kita nanti berjalan dengan lancar. Amin. Dan kalian semua paham dengan materi yang akan kita bahas nanti. Oke anak-anakku, sebelumnya saya absen dulu nggih. Nggih, Bu. Kira-kira hadir semuanya enggak ini ya? Hadir, Bu. Ada yang enggak ada sih Bu satu Bu insyaallah. Oh. Pak Saya Fatahila. absen saja ya. Ya, saja. Pak Tahila belum datang. Izin itu Bu. Oh, izin ya. Lagi nambal ban itu. Banyak lepas katanya Bu. Nggih. Saya absen dulu. Ahmad Rita Udin. Hadir, Bu. Hafid Mustafa. Hadir, Bu Guru. Ismail. Hadir. Indah Mufroda. Hadirah. Ervina. Hadirah, Bu. Arisa. Hadir, Bu. Haumisa. Hadir, Bu. Halimah. Siti Halimah. Iya, Bu, ada. Ahmad Fatahila. Oh, tadi izin ya, belum datang ya. Oke. Ada. Ada yang belum saya panggil ya? Saya Bu. Oh, Zainul ya, Zainul ada. Ya. Makanya kalau dulu jangan di belakang. Ya. Bu, udah enak Pilihnya di Bu. belakang. Oke. Baiklah anak-anakku. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sujud sahwi. Masih ingat tidak anak-anakku pengertian dari sujud sahwi? Lupa, Bu. Lupa, tidak ada yang ingat satu pun? Sujud sahwi adalah? Sujud karena lupa, Bu. Makanya harus sujud dulu Bu karena lupa. Makanya kan Nanda lupa, Bu. Zain. Iya, sujud yang disebabkan lupa apanya? Lupa rukun. Nah, lupa bilangan rokaatnya ataupun lupa meninggalkan salah satu sunat abad. Oke. Anak-anakku semua, bahwasanya Suaranya Bu, udah ada Bu. Enggak bersuara.
Bu Tari, itunya dihidupkan moodnya, Bu. Oh iya, itu di mood ya Bu tadi. Itu di mood, Bu. Di mood. Lupa mungkin kan sujud sahwi tadi. Iya. Sujud sahwi. Sujud sahwi dulu, kalau lupa. Otomatis ngemut sendiri itu. Aduh, ya Allah. Iya. Sudah kedengaran belum ya? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Sampun. Oke. Terima kasih sudah mengingatkan saya. Anak-anakku yang saya sayangi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Menghitung nikmat Allah itu adalah sesuatu yang Tidak bisa, tidak Bu. mungkin. Tidak mungkin. Karena apa? Nah, Ya, karena apa? terlalu banyak. Terlalu banyak, Bu. Iya, karena begitu banyaknya nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Coba kita hitung saja dari mulai kita bangun tidur. Kita mendengar azan, itu sudah sebuah Nikmat. Setelah mendengar kita Sholat. melek, Bangun. buka mata. Itu nikmat bukan? Iya, melek dulu Iya. Bu, baru bangun. Iya, Nikmat, itu Bu. baru aktif tidur. Kadang tidur Begitu lagi, Bu. banyaknya. Jadi bersyukur atas segala nikmat itu adalah sesuatu yang wajib. Wajib. Coba pengertian syukur itu apa ya kira anak-anak? Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, bisa. Terus yang lainnya? Apa ya? Apa ya, Bu? Ya, Ya, syukur ya, terima adalah kasih. menunjukkan bahwasanya kita memperoleh nikmat. Baik itu secara lisan ataupun secara perbuatan. Dan Secara lisan kita mengucapkan terima kasih, secara perbuatan contohnya kita sujud syukur, terus mentasarufkan nikmat yang kita terima sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Allah. Oke ya. Masih semangat ya anak-anakku? Semangat, Bu. Semangat, Bu. Bu. Oke, biar lebih semangat lagi. Ini kan bulan Agustus ya? Iya, Ini Bu. bulan Semangat 45, Bu. kemerdekaan. Oke. Supaya Mau kita upacara, lebih Bu? semangat. Loh, kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Hafal tidak anak-anakku? Ya Bu Guru. Hafal, Bu. Coba, Bu. Harus Coba. itu. Oke. Kita bernyanyi bersama lagu Hari Merdeka. Kita mulai setelah hitungan ketiga, nggih? Iya, Bu. Oke. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari Lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, merdeka, tetap merdeka. Hayat merdeka Indonesia. Kita tetap sedia pertahankan Indonesia. Kita tetap sedia. bela negara Kita. Oke, terima kasih. Tetap semangat. Semangat. Oke, baiklah anak-anakku. Dalam pembelajaran kali ini yaitu tentang materi sujud syukur, tujuan pembelajaran kita adalah setelah mengikuti pembelajaran nanti kalian mampu, satu, menjelaskan pengertian sujud syukur dengan benar. Yang kedua, menyebutkan sebab-sebab sujud syukur. Kemudian yang ketiga, menjelaskan prosedur atau tata cara sujud syukur. Dan yang keempat adalah mempraktekkan tata cara sujud syukur dengan baik. Selanjutnya,
Saya yakin kalian pasti sering melihat di acara televisi cara orang-orang melakukan ekspresi kegembiraannya, ekspresi kebahagiaannya, khususnya untuk Muslim adalah dengan cara sujud syukur. Yang jelas sering kita lihat misalnya dalam acara lomba permainan sepak bola itu, ya, ada seorang pemain sepak bola yang berhasil mencetak gol. Saking gembiranya langsung sujud syukur di tempat. Pernah melihat anak-anak? Pernah, Bu. Pernah, iya. Terus ada anak-anak sekolah saking bahagianya setelah melihat kelulusannya, mereka bersama-sama melakukan sujud. Ya. Ada juga seorang ibu yang saking bahagianya anaknya itu terhindar dari kecelakaan, selamat. Sampai di rumah, dia langsung ambil wudhu, kemudian menghadap kiblat melakukan sujud syukur. Ya. Nah, kejadian-kejadian atas tentunya memunculkan berbagai pertanyaan yang terkait dengan sujud syukur. Kira-kira pertanyaan apa yang ada ketika melihat kejadian tadi? Pencetak gol langsung sujud syukur, seorang ibu sujud syukur tapi wudhu dulu. Itu kan beda-beda. Iya, Bu. Ya. Tentunya yang pertama adalah apa sih sujud syukur? Pengertian dari sujud syukur. Ya, kemudian hukumnya. Hukum dalil sujud syukur itu bagaimana? Tentunya ada dalilnya. Kemudian yang ketiga, sebab-sebab yang istilahnya orang itu melakukan sujud syukur, kemudian syarat dan rukunnya, dan juga tata caranya. Itu semuanya diatur dalam syariat Islam. Nah, dari permasalahan tadi, di sini Bu Guru akan mendiskusikan dengan kalian semua, tapi akan saya bagi dulu. Di sini 12 anak ya. Ya, Bu. Ya, berarti Ya, Bu. saya bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama itu Hafid, kemudian Fatahila sama Ervina. Itu mendiskusikan tentang pengertian dan juga sebab-sebab sujud syukur. Tolong dicatat, Ge, biar tidak lupa. Ya, Bu. Kemudian yang kedua, Ismail, Ya, Bu. Rita Udin, dan Halimah. Itu mendiskusikan tentang hukum sujud syukur dan carikan dalilnya. Kemudian kelompok ketiga, Zainul, Indah, dan Homisa. Itu mendiskusikan tentang syarat dan rukun sujud syukur. Dan kelompok yang keempat adalah Fuad, Arisa, dan Zain. Itu nanti mendiskusikan tentang bagaimana prosedur atau tata cara melakukan sujud syukur. Silakan tadi yang sudah saya bagi untuk bergabung per kelompok, ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, kan kemarin sudah saya ingatkan sebelum pertemuan yang lalu, pokoknya setiap pelajaran kita jangan lupa bawa buku mapel fikih atau buku-buku yang lain yang membahas tentang materi kita. Jadi nanti kalian bisa cari informasi sebanyak-banyaknya dari buku tadi, terus mendiskusikannya dengan teman-teman kalian. Nanti setelah selesai, salah satu mewakili kelompok untuk menyajikannya di depan kelas, sehingga yang lain bisa memahami permasalahan yang di luar kelompoknya. Saya beri waktu 15 menit, cukup tidak? Oke. Ya, silakan bergabung dengan kelompok masing-masing. Saya beri waktu 15 menit. Yuk, Ayo, kelompokku. Ayo Kelompok. ke sini. Ya. Yuk.
Mas Zen, Mas Zen. Bukunya dipersiapkan. Ayo Ya. kelompokku, mana kelompokku ini? Ayo ya Pak kelompoknya. Ayo kita Iya Pak satu Pak. Saya anggota Pak Mas Zen. Jadi ketuanya. Oh gitu. Bu Arisa sekretarisnya. Ah Bu ya. Arisa. Wah, akan pasrah. Zainal, ketua kelas. Mana nih? Ya, Thank you, Bu Misah, Bu. bendaharanya. Oke, ini sudah 15 menit. Belum, Bu. Sudah atau belum? Belum. Ya. Sampun, Bu. Ya, Bu. Sampun ditulis Sudah sama ya? Mbak Arisa, Bu. Oke, kalian memang anak yang hebat, anak yang luar Luar biasa. Biasa. Oke, biasa di luar. jangan Layak ya, dibalik-balik Mas Fuad. Alamak. Oke, untuk mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok, kita mulai dari kelompok pertama. Kelompok pertama tadi, Hafid, Fatahila, sama Ervina, itu poinnya tentang pengertian dan sebab-sebab sujud syukur. Silakan, Hafid. Siap-siap. salah satu mewakili sebisanya. Pak Ketua. Apa sih yang bisa kalian dapatkan? Saya dulu pengertian dari sujud syukur adalah sujud yang mana sujud dilakukan ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah yang luar biasa. Untuk sebab-sebabnya silakan Mbak Ervina melanjutkan. Ya, bagi tugas yo Ervina. Sebab-sebab sujud syukur karena mendapat suatu kelebihan atau maksudnya kenikmatan yang lebih dari Allah. Terus sebab lainnya karena mendapat penghargaan atau apa ya? Balas apa ya? Nikmat lah, intinya nikmat itu, Bu. Oke, ya. Ya. Intinya kita mendapatkan nikmat, entah itu nikmat sebuah kabar bahagia atau terhindar dari musibah. Itu Musibah. sebuah kebahagiaan dan bisa direfleksikan dengan melakukan sujud syukur. Kemudian kelompok 2, Ismail, Rita Udin, dan Halimah. Tentang hukum sujud syukur. Hukumnya bagaimana yang kalian Halimah. temukan di buku-buku? Silakan salah Halimah, satu Bu. yang mewakili. Sunnah. Oke, iya sunnah betul 100. Dalilnya ditemukan? Dalilnya sesuai dengan sabda Rasul. An Abi Ya. Bakra, an Abi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza ja'a amru syururin aw basyan bihi khairan sajidan syakiran lillah. Oke, 100 buat Ismail. Iya, dalilnya memang hadis riwayat dari Abu Dawud dan Tirmidzi. An Abi Bakrah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza abu amrun yasurruhu aw busyira bihi kharra sajidan syukran lillah. Ya, memang sujud syukur itu hukumnya sunnah, tapi bersyukurnya hukumnya itu adalah wajib. Kemudian kelompok 3, Zainul, Indah, dan Homisah Ya, Bu. tentang syarat dan Syarat. rukunnya. Ya, Bu. Zainul? Syarat sujud syukur. Saya, Bu, syarat sujud syukur Ya. yang pertama harus Islam, balik, serta berakal. Yang kedua, orang tersebut harus suci, tidak memiliki hadas besar atau kecil. Kemudian tempatnya atau pakaian dan tubuhnya harus terbebas dari najis. Kemudian yang berikutnya menutupi aurat. Kemudian yang berikutnya lagi menghadap kiblat. Ya. Rukunnya? Kemudian untuk rukunnya silakan Bu Homisah. Ya, bagi tugas Homisah. Rukun sujud syukur ya? Ya, Bu. Ya, Rukun sujud syukur ya? Ya. Yes. iya. Benar nyusul saya Nah, bukan sujud rukunnya tahwih. itu termasuk ya. Membaca niat sujud syukur. Iya, betul. Yang satu Baca niat. Kemudian, takbiratul ihram. Allahu Akbar. ya, lanjut. Melakukan sujud
sekali sambil membaca doa Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, Yang betul. keempat, duduk setelah sujud kemudian mengucapkan salam seperti selesai sholat. Betul, 100 untuk Hamisa dan Nak Zainul. Terima kasih Bu Guru. Kemudian kelompok yang keempat tentang tata caranya. Siapa yang mau mewakili silahkan. Arisa. Fuad. Jangan saling tunjuk lah, bro. Ayo. Bu Alisa Ya, masih Bu, ke ya, Bu, belakang, saya, Bu. Ya, Bu. Ayo, Sudah menemukan belum di buku? Ada tidak caranya? itu tadi main aja, Bu. Enggak, Bu. Itu ini, Bu. Meluyur Bacakan terus, Bu. tulisan dari Mbak Arisa ini, Bu. Apa sih tata cara sujud syukur ya? Tuh. Iya, ayo Arisa. 1, berwudu. 2, berdiri menghadap kiblat. Yang Oke, ketiga, betul. membaca niat sujud syukur. Yang keempat, melakukan gerakan takbiratul ihram. Yang kelima, melakukan gerakan sujud syukur 1 kali. Ya, Yang betul. Membaca doa sujud syukur saat dalam posisi masih sujud. Iya. Yang ketujuh, duduk seperti duduk di antara 2 sujud. Iya. Seperti itu jawaban dari saya. Oke, kalian memang pinter, kalian memang hebat, kalian memang anak yang luar biasa. Biasa. Terima kasih, Bu. Oke. Tadi mengenai rukun itu ada disebutkan yang nomor 1 adalah niat. Ada yang tahu niatnya? Bagaimana niat sujud syukur? Belum tahu, Bu. Belum tahu? Ayo, Fuad, Saya tahu. Bu. Hafid. Pernah melakukan sujud syukur tidak? Belum, Bu. Pernah. Oh, belum. Oke, niat sujud syukur yaitu nawaitu sujud syukri sunnatan lillahi ta'ala. Adapun doanya tadi boleh dengan yang disampaikan oleh Homisa. Ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwasanya doa sujud syukur adalah sajada wajhi lilladzi khalaqahu wasawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu ada berbagai pendapat. Semuanya bisa digunakan sebagai doa sujud syukur. Yang perlu diingat di sini bahwasanya mengenai pengertian, tata caranya, syarat dan rukunnya, yang perlu diingat lagi bahwasanya sujud syukur itu harus dilakukan di luar sholat. Tidak boleh ketika dalam sholat, kemudian kamu mendengar kabar gembira, di sela-sela sholat kamu melakukan sujud syukur. Itu boleh tidak? Tidak. Tidak. Iya, memang sujud syukur harus dilakukan di luar sholat. Sampai di sini paham anak-anak? Paham, Bu. Ya, Bu Guru. Paham, Bu. Tanya, Bu. Kok kurang semangat ya? Ya, Ismail mau tanya apa? Kalau orang main bola itu, Bu, apakah dilakukan sujud syukur, Bu? Kalau main bola? Iya, gitu kan ada yang sujud itu. Apa itu termasuk masuk sujud syukur, Bu? Ya, itu termasuk sujud syukur. Kalau mengenai syarat dan rukun, memang para ulama itu terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mensyaratkan suci, kemudian menghadap kiblat. Ada juga yang tidak. Tapi menurut saya itu lebih afdolnya. Kalau sujud syukur, itu kita harus suci, terus menghadap kiblat Tutup aurat. sesuai dengan tata cara, syarat dan rukun sujud syukur. Andaikan tidak, itu boleh-boleh saja. Karena pada dasarnya sujud syukur itu hukumnya sunnah.
Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup saya, Bu. Ada, Bu. Oke, yang terakhir hikmah dari sujud syukur. Setiap sesuatu itu pasti ada Hikmahnya. hikmahnya. Sesuatu yang disyariatkan oleh Allah itu pun ada hikmahnya. Syukur itu banyak sekali hikmahnya anak-anakku. Di antaranya, satu, bisa mengingatkan kita dan mendekatkan kita kepada Sang Pemberi nikmat. Banyak yang kita terima. Kemudian dengan sujud posisi terendah ya. Kita dengan posisi terendah menempel di tanah dengan semua anggota sujud. Itu bisa menghindarkan diri kita dari sifat sombong. Kemudian dengan bersyukur juga bisa melipat gandakan nikmat yang kita terima dan juga bisa membantu badan kita menjadi lebih sehat. Ya, karena pernah ada penelitian itu yang meneliti tentang manfaat sujud syukur untuk kesehatan tubuh. Dengan posisi yang begitu rendah, berarti aliran darah itu bisa sampai ke otak. Ya, nah itu bisa lebih menyehatkan. Waktunya tinggal sedikit, Bu. Oke. Paham ya anak-anakku? Ya, Bu. Oke. Sebelum kita akhiri, coba saya akan bertanya tentang materi tadi. Kira-kira masih ingat apa tidak? Yang pertama, hukum sujud syukur bagaimana, Zain Arif? Sunnah, Bu. Sunnah 100. Terus bacaan sujud syukur. Indah. Ada tidak ini yang di belakang? Bacaan sujud syukur, doa sujud syukur, Halimah. Ya, Bu. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Oke. Insya Allah semuanya bisa memahami materi tadi, nggih. Dan anakku, tugas selanjutnya yaitu mempersiapkan materi untuk pertemuan yang akan datang. Sujud sawi sudah, sujud syukur sudah, kemudian yang akan datang adalah tentang sujud tilawah. Ya, coba kalian cari tentang permasalahan sujud tilawah. Ya, tidak jauh dari dengan yang kita bahas pada materi sujud syukur, dari mulai pengertian, sebab-sebabnya, hukumnya, tata caranya. Oke, karena waktunya sudah hampir habis, demikian tadi yang dapat Ibu Guru sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, guys. Ya, Bu. Oke, kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Bebas.